Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalisa Fitri dengan NIM 246500092. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video mata kuliah pemrograman Visual Studio 2010. Nah, di sini saya sudah membuat desain. Di sini saya menggunakan list view 1. Di sini N ini saya menggunakan label, di sini saya menggunakan text box, lalu ini ada button check dan button ulang. Di sini saya menggunakan from 2 untuk lanjut ke from 2, dan di sini untuk button 3 untuk memunculkan from 2, otomatis masuk ke from 2. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Nah, di sini itu ada public class from 1. Public class from 1 ini untuk mendefinisikan kelas utama from 1 yang merupakan antarmuka pengguna. Lalu di sini ada private sub button 1 klik. Itu untuk metode ini dipicu saat button 1 diklik. Tujuannya adalah menampilkan pola angka ke dalam list view. Nah, di sini ada dim n as integer, mendeklarasikan variabel n bertipe integer untuk menyimpan input dari pengguna. Nah, di sini lagi ada if integer 3 parse text txn text n. Dan di situ ini untuk mengecek apakah nilai di text n bisa dikonversi menjadi angka. Validasi input angka. Jika ya, lanjut ke perhitungan. Lanjut di list view 1 clear. Itu untuk menghapus semua isi list view 1 untuk mulai dari awal. Lanjut di list view 1 view details. Itu untuk menyeting tampilan list view menjadi format kolom terstruktur. Lanjut di sini ada list view columns add, tanda petik 2 itu menambahkan satu kolom kosong dibutuhkan agar item bisa ditampilkan. Di sini ada for i as integer sama dengan 1 to n, itu perulangan dari 1 sampai n. Lalu di sini ada dim baris string sama dengan tanda petik spasi tanda petik, itu untuk mendeklarasikan string kosong sebagai dasar setiap baris angka. Di sini lagi ada for j as integer sama dengan 1 to i, baris ini baris j to string next, itu untuk menambahkan angka dari 1 hingga i ke dalam string baris. Contohnya untuk i sama dengan 3, hasilnya 1, 2, 3. Lanjut di list view add baris trim, itu menambahkan baris ke dalam list view 1 sambil menghilangkan spasi ekstra. Nah, di sini ada message box, itu message box show, masukkan angka yang valid. Di sini ada message box show, itu masukkan angka yang valid. Jika input bukan angka, tampilkan pesan peringatan. Lanjut di button 2. Di button 2 klik. Button 2 ini itu tombol untuk reset atau clear isian. Contohnya ini text and clear, list view 1 items clear, text and focus. Nah, text and clear ini untuk menghapus. Yang kedua, list view 1 items clear ini untuk menghapus item dari list view. Yang ketiga itu text and focus ini untuk mengarahkan fokus kembali ke kotak input text and agar siap diketik lagi. Nah, di sini ada button 3. Button 3 ini hide, itu untuk menyembunyikan from 1. Lanjut
from 2 show ini untuk menampilkan from 2. Begini hasil runningnya. Jika kita memasukkan angka 10, cek, akan begini hasilnya. Nah, jika kita menekan itu akan lanjut ke, tapi sebelum masuk ke ini kita menjelaskan dulu. Sebelum masuk di situ saya menjelaskan dulu. Di sini saya sudah membuat desain from 2-nya. From 2-nya itu sama kayak from 1 tadi desainnya, tapi berbeda program. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Di sini di button 1 itu fungsinya untuk dipanggil ketika button 1 diklik, biasanya untuk menghasilkan dan menampilkan pulang angka. Di sini saya sudah mengetikkan dim n as integer. Itu untuk mendeklarasikan variabel n untuk menyimpan angka yang dimasukkan oleh pengguna dari teks n. Lanjut di sini ada if integer sampai if integer try parse text n text, n, then itu untuk mengecek apakah isi dari teks n bisa dikonversi ke bilangan bulat dan menyimpannya ke n. Lalu di sini ada list view clear, itu untuk menghapus semua isi list view 1 termasuk kolom dan data sebelumnya. Di sini juga ada list view 1 view sama dengan view titik details, itu untuk mengatur tampilan list view agar mendukung tampilan berbentuk kolom dengan detail. Lanjut di sini ada list view 1 columns add tanda petik, 200, itu menambahkan satu kolom ke list view dengan lebar 200 pixel. Lalu di sini ada for i as integer sama dengan 1 to n, itu mulai perulangan dari 1 sampai n sebanyak jumlah yang dimasukkan pengguna. Di sini juga saya menggunakan dim baris string sama dengan tanda petik. Di sini untuk inisialisasi string kosong untuk menyusun isi baris angka. Lalu di sini ada if i mod 2 sama dengan 1 then, itu untuk cek apakah angka i adalah ganjil. I mod 2 sama dengan 1. Kalau iya, maka isi baris dengan angka dari 5 sampai 1. Lanjut di for j as integer 5 to step minus 1. Ini minus 1. Itu lalu ada for j as integer sama dengan 5 to 1 step minus 1 baris sama dengan j baris sama dengan itu. Ini adalah ini jika i genap maka susun angka. Di sini untuk menyusun angka mundur dari 5 ke 1 lalu menambahkan ke string baris, misal 5 4 3 2 1. Nah, di sini ada else-nya itu jika. Berarti di sini itu jika i genap maka susun angka maju dari 1 ke 5, misalnya 1 2 3 4 5. Nah, di sini ada list view items add baris. Itu untuk tambahkan baris ke dalam list view 1 sebagai item baru. Di sini ada message box show, masukkan angka yang valid, itu jika input bukan angka tampilkan peringatan kepada pengguna. Di sini juga di button 2 itu sama kayak button 2 pada from 1 tadi. Ini gunanya untuk menghapus teks dari kotak input teks n. Di sini untuk menghapus item yang ditampilkan di list view 1. Yang ini untuk mengarahkan kembali kursor ke teks n agar siap diisi lagi. Nah, yang
di button 3 ini itu untuk yang ini gunanya untuk menyembunyikan from 2, yang from 3 saw ini untuk menampilkan from ketiga. Nah, di sini saya coba merunning. Nah, ini dia hasil perulangannya 54321 12345 54321 12345. Ini gunanya untuk lanjut ke from 3. Nah, di sini juga saya sudah membuat desain from 3 sama seperti from 1. Bedanya di sini saya tidak menggunakan lanjut ke from 4 button tekan, karena di sini tugasnya hanya 3. Lanjut di programnya. Lanjut di sini di button 1 itu untuk dijalankan tombol klik. Nah, di sini juga ada dim and as integer sama seperti from sebelumnya, itu untuk deklarasi variabel n untuk menampung angka dari input text n. Di sini juga if integer try parse text n n, then itu untuk validasi mengecek apakah teks di teks n bisa dikonversi ke bilangan bulat. Jika bisa, lanjutkan proses. Lalu di sini ada list view 1 clear, itu untuk menghapus semua item dalam kolom dari list view 1. Lanjut di list view 1 balance at tanda petik 200, itu untuk menambahkan kolom kosong lebar 200 pixel agar item bisa ditampilkan. Nah, di for i as integer sama dengan 1 to n, itu untuk perulangan dari 1 hingga ke n. Dim baris astring sama dengan tanda petik itu untuk menginisialisasi string kosong untuk membentuk baris. Di sini juga ada for j as integer sama dengan 1 to i baris sama dengan j to string dalam kurung. Itu untuk menggabungkan angka dari 1 sampai i menjadi satu string. Contohnya i sama dengan 3, barisnya 1 2 3. Lanjut di sini ada list view items add baris, sama kayak tadi untuk menambahkan baris sebagai item ke list view 1. Lanjut di sini for i as integer sama dengan n kurang 1 top 1 step minus 1, itu untuk perulangan mundur dari n kurang 1 ke 1. Di sini juga ada dim baris astring sama dengan tanda petik 2, itu for j as integer sama dengan 1 to i baris j to string. Next, list view 1 items add baris, itu sama seperti sebelumnya, tapi angka semakin sedikit seiring iterasi turun. Seperti ini hasil outputnya.
Seperti ini hasil outputnya. Jika kita memasukkan angka 5, maka akan hasilnya seperti ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah Pemrograman Visual Studio 2010 dengan topik membahas cara membuat aplikasi hitung gaji pegawai Unidayan. Nah, di sini saya sudah membuat desainnya. Saya menggunakan picture box. Ini label 1. Di sini saya menggunakan 3 group box, yaitu ini group box 1, ini group box 2, dan ini group box 3. Nah, di sini saya menggunakan label 2, label 3, label 4, label 5, label 6, label 7, label 8, sampai label 16. Nah, sama di sini juga saya menggunakan text box 4. Ini namanya saya menggunakan text box 2. Di tempat lahir saya menggunakan text box 3. Di tanggal lahir saya menggunakan date time picker 1. Di gaji pokok saya menggunakan text box 5. Di bulan saya menggunakan combo box 2. Di jabatan saya menggunakan combo box 1. Di hari kerja saya menggunakan text box 1. Sakit saya menggunakan text box 6. Tanpa keterangan saya menggunakan text box 11. Izin saya menggunakan text box 8. Tunjangan saya menggunakan text box 12. Potongan saya menggunakan text box 7. Pajak saya menggunakan text box 10, dan gaji bersih saya menggunakan text box 9. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa button, yaitu button tambah data, hitung gaji, hapus, dan keluar. Nah, di sini juga saya sudah membuat data grid view-nya yang berisi nomor, NPP, nama, jabatan, TTL, gaji pokok, tunjangan, potongan, pajak, dan gaji bersih. Nah, di sini saya juga sudah membuat programnya, yang dimana ini public class from 1 ini, yang ini itu tujuannya untuk menyiapkan tampilan awal from saat aplikasi dijalankan. Lalu di group box 1 ini itu nilainya false. Itu untuk menonaktifkan area input data, misalnya data pegawai. Lanjut di button 1, tambah data. Itu tombol utama diset agar tertuliskan tambah data. Nah, di data grid view ini itu untuk menghapus semua kolom dari data grid view 1, lalu menambahkan kolom baru untuk menampilkan informasi nomor, NPP, nama, jabatan, TTL, gaji, tunjangan, potongan, pajak, gaji bersih. Lanjut di private button 1. Di if button 1 text sama dengan tambah data ini, yang ini, itu jika tombol bertuliskan tambah data berarti ingin mulai input, aktifkan area input dan ubah tombol jadi batal yang ini.
Nah, else ini kalau ditekan lagi saat bertuliskan batal, berarti batal input. Nonaktifkan input dan kembalikan tombol ke tambah data ini. Nah, lanjut di combo box 1. Nah, di sini saya menggunakan select case combo box combo box 1. Nah, berdasarkan jabatan yang dipilih itu ada beberapa, yaitu ada tata usaha, sekprodi, kaprodi, wadek, dekan, warek, rektor. Di sini juga sudah menampilkan gaji pokoknya, lalu ada pajak persentasenya. Pajak persentase ini itu sesuai dengan jabatan. Lalu di sini ada text box 5. Text box 5 ini itu untuk menampilkan gaji pokok dalam format ribuan, seperti misalnya 4.500.000. Lanjut di text box 10 yang ini. Text box 10 ini itu untuk menghitung pajak dari persentase dikali gaji pokok. Masuk di hitung gaji. Hitung gaji itu di situ kita mengambil, pertama kita mengambil tanggal lahir, lanjut di konversi teks pada text box ke angka. Yang ketiga itu hitung tunjangan berdasarkan kehadiran. Ini tunjangan berdasarkan kehadiran dan potongan karena izin sakit dan lain-lain. Lalu hitung gaji bersih. Gaji bersih itu cara hitungnya gaji pokok ditambah dengan tunjangan dikurang pajak. Langsung masukkan ke tabel data grid view. Lanjut di button 3. Nah, di button 3 ini ada if data grid view selected rows count lebih besar 0, then itu untuk mengecek apakah ada baris dipilih di tabel. Kalau ada, munculkan kotak konfirmasi hapus data. Nah, di button 2 ini itu proses hitungnya. Proses hitung untuk tampilkan pesan dulu bahwa data lengkap, dan yang kedua itu jalankan fungsi hitung gaji yang ini. Lanjut di combo box 2. Combo box 2 ini itu hitung hari. Menghitung hari, menghitung jumlah hari per bulan yang dipilih. Di sini sudah menggunakan select case. Select case ini itu menghitung hari dari bulan Januari, Maret, Mei, Juni. Di sini saya sudah menggunakan select case combo box 2. Di sini untuk menghitung bulan dari Januari sampai Desember. Misalnya April 30 hari, kerja diasumsikan 26, berarti di 26 dikurangi 4. 26 dikurangi 4 berarti sisa 22. Lalu di sini saya menggunakan button 4 ini untuk menutup from atau aplikasi saat tombol diklik. Terima kasih. Itu saja
saja penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil runningnya. Kita coba running. Di sini kita menambahkan data. Misal kita memasukkan angka 1345, namanya itu nama saya Dewi, jabatan tata usaha. Di sini otomatis masuk gaji pokoknya 1.500.000 dan pajaknya 30.000 karena itu sesuai dengan jabatan. Misal saya memasukkan angka tempat lahir, di sini saya memasukkan bulan April, hari kerja itu hari Senin. Terus saya sakit 4, tanpa keterangan 2, izin 3, tunjangan itu ada 45.000, potongan itu 15.000, gaji bersih yang diterima itu 4 juta. Oke, kita di sini menghitung gaji. Nah, ini akan otomatis masuk. Dan jika kita menghapus, kita disuruh silakan pilih data yang mau dihapus. Contohnya sakit ini kita menghapus 1, kita hitung gaji. Baik, itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.